Halo guys, di video kali ini Denny akan merangkum alur cerita film yang berjudul No Mercy yang dirilis pada tahun 2019. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang cewek yang baru saja keluar dari penjara, di mana dia adalah seorang mantan bodyguard yang bernama Park In-e. Setelah keluar dari penjara, orang yang pertama kali ia temui adalah adiknya, yaitu Park Yoon-hee. Ternyata adiknya memiliki keterbelakangan mental. 짜장면 말고 탕수육 많이 먹으라니까. 엄마랑 같이 짜장면 먹는 거. Sampainya di rumah, In-e memberi jepitan rambut pada Hyun-hee yang membuat adiknya senang. 예뻐. 아유, 은혜야. 아우. Pada saat akan tidur, Hyun-hee bilang bahwa ia tidak mau sekolah lagi. Tetapi In-e meminta adiknya untuk terus bersekolah, karena hal itu merupakan pesan dari almarhum ayah mereka. 언니는 우리 은혜가 행복했으면 좋겠다. Keesokan paginya, In-e yang baru saja bangun tidur dikejutkan dengan adanya kardus di meja. Nampaknya In-e mendapatkan hadiah dari adiknya. Terlihat isi kardus tersebut adalah sebuah surat, sepatu, dan gaun. Dalam surat tersebut bertuliskan bahwa Yoon-hee sangat menyayangi In-e, maka dari itu ia tidak ingin berpisah lagi. 얼마나 기다렸는지 몰라. 앞으로 은혜랑 헤어지지 말고 은혜가 선물 샀어. 사랑하는 동생 은혜. Scene berganti di sekolah Yoon-hee. Disinilah terungkap alasan mengapa Yoon-hee ingin berhenti sekolah, yaitu karena ia selalu mendapat bulian dari teman-temannya. Ketika Yoon-hee sedang dibully, ada salah satu siswi yang tidak suka melihat aksi bulian tersebut. 보내주면 안 될까? 아 그래? 오빠 쓰레빠야. 오빠 씨발. Dan singkat cerita, setelah pulang sekolah, para cewek pembuli tersebut mengajak Yoon-hee pergi ke karaokean. Terlihat jelas bahwa Yoon-hee sangat tidak nyaman dan ia terus meminta untuk pulang. Namun bukannya dipulangkan, cewek-cewek pembuli itu malah membawanya ke sekelompok pria yang tak lain adalah teman mereka. Kemudian para cowok itu memanfaatkan Yoon-hee untuk mendapatkan uang. Di sana Yoon-hee diperalat dengan disewakan pada om-om ganteng di sana. Tetapi ketika sedang disewa, para cowok itu pun datang memukuli om-om tersebut dan menguras habis isi ATM-nya. Hal tersebut terus mereka lakukan untuk mendapatkan banyak uang. Hingga suatu hari, pria yang menyewa Yoon-hee adalah seorang preman yang bernama Sangman. Saat para cowok tersebut datang, sontak mereka semua ketakutan karena yang mereka hadapi adalah pria yang bertato. Sangman lalu meminta uang tebusan sebesar 10 juta won jika para cowok tersebut ingin membawa Yoon-hee. Karena tidak memiliki uang sebanyak itu, akhirnya mereka semua dengan gampangnya meninggalkan Yoon-hee di sana. 신고할래? 합의를 볼까? Sementara di tempat lain, In-e merasa cemas karena adiknya belum juga pulang. Ia sudah melepon adiknya itu, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya ia memutuskan mencari adiknya di sekolah dengan memakai gaun hadiah dari Yoon-hee. Akan tetapi Yoon-hee juga tidak ada di sekolah. Lalu ia pun pergi menemui salah satu guru untuk menanyakan keberadaan adiknya. Tetapi bukannya membantu, guru tersebut malah menyalahkan In-e karena ia telah memasukkan adiknya di sekolah umum dan bukan di sekolah SLB. 조만간 아무 일 없다는 듯 금방 돌아올 겁니다. 걔가 어떤 상태인지 아시잖아요. 그럼 그런 상태인 애를 왜 일반 인문계로 집어넣으셨어요? Mendengar hal tersebut, In-e pun langsung pergi. Saat pulang sekolah, tiba-tiba ada seorang siswi yang waktu itu melihat pembulian Yoon-hee datang menghampirinya, lalu menceritakan apa yang terjadi. Bahkan ia juga memperlihatkan suatu video di mana Yoon-hee sedang dibully dan ditelanjangi oleh cewek-cewek pembuli. Melihat video tersebut, In-e sangat marah. Kemudian ia langsung pergi untuk memberi pelajaran pada para cewek pembuli tersebut. Dan benar saja, ia menghajar para cewek itu di toilet. Salah satu dari mereka membawa In-e ke tempat teman cowok yang terakhir kali bersama Yoon-hee. In-e pun langsung menghajar cowok tersebut.
dan menanyakan keberadaan adiknya. Cowok tersebut lalu menceritakan semuanya, dan ia hanya memberikan sebuah kartu yang mungkin bisa membantu In-e untuk mencari Sangman. 존나 두둑이 빼곡해 데려간 거예요. 이거 봐, 이거 봐. Setelah itu ia langsung menghubungi nomor yang tertera dalam kartu itu, tapi tidak dijawab. Akhirnya In-e menghubungi kantor polisi. Ia meminta bantuan untuk mencari adiknya yang hilang. In-e kemudian mengatakan bahwa adiknya telah diculik oleh para penjahat. Akan tetapi respon dari pihak polisi malah mengatakan jika ingin meminta bantuan maka harus datang ke kantor terlebih dahulu dan harus dipastikan juga apakah adiknya benar-benar diculik atau hanya kabur dari rumah. Mendengar jawaban para polisi tersebut, In-e pun menjadi kesal. Kemudian ia memutuskan untuk mencari adiknya sendiri tanpa bantuan siapapun. 동생이 연락이 안 돼서요. 실인지 실종인지 확인을 하셨고요. 그러니까 내가 지금 그 새끼 번호를 알려주겠다잖아요. 어떤 놈인지 좀 알아봐 달라고요. Lalu In-e mendatangi alamat yang ada di kartu nama tersebut, di mana tempat tersebut adalah tempat peminjaman uang. Namun sayangnya In-e tidak menemukan Sangman di sana. Yang ada hanyalah karyawan yang bekerja di tempat tersebut. Karyawan itu lalu mengatakan bahwa dirinya tidak begitu mengenal Sangman. Yang ia tahu hanyalah plat mobilnya saja. Sebelum pergi ia mengambil kunci milik karyawan tersebut. Dan ia juga mengambil stun gun. Sementara di sisi lain, ternyata Sangman telah menjual Hyun-hee pada seorang bos PSK yang bernama Bos Jung. Di sana Bos Jung mengajari Hyun-hee bagaimana cara melayani pria yang benar. Sementara In-e yang sudah mengetahui plat nomor Sangman pergi mencarinya dengan mendatangi berbagai tempat parkiran hingga akhirnya ia menemukan mobil milik Sangman. Karena tidak ada orangnya, ia pun menunggunya. Tak lama kemudian akhirnya Sangman datang dan pergi menggunakan mobilnya. In-e pun terus mengikuti mobilnya. 여보세요. 한상만 씨? 걔 지금 어딨어? 그 내 동생 지금 어딨냐고! 동생. Ketika melewati jalan yang sepi, In-e langsung menabrakkan mobilnya. Saat Sangman akan turun, In-e langsung menyerangnya menggunakan stun gun hingga membuatnya pingsan. Setelah sadar, Sangman dikejutkan dengan adanya In-e yang sudah dililitkan tali ke lehernya. Kemudian In-e menyuruh Sangman untuk membawanya ke tempat adiknya tersebut. Dengan keadaan terpojok, Sangman menuruti permintaannya. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, ia malah sengaja menabrakkan mobilnya yang membuat lilitan tali di lehernya lepas. Lalu terjadilah pertarungan di dalam mobil. Awalnya In-e nampak kesusahan karena tempatnya yang sempit. Tetapi akhirnya ia pun bisa mematahkan tangannya Sangman. Kemudian In-e menghubungi Bos Jung dengan menggunakan HP Sangman. Nampaknya Bos Jung telah menjual Hyun-hee ke orang lain lagi karena ia tidak suka dengan Hyun-hee yang terus-menerus menangis. Tetapi ketika menanyakan siapa yang membelinya, Bos Jung tidak menjawab. Singkat cerita, In-e pun datang ke tempat Bos Jung, di mana ia bertemu dengan asistennya. In-e yang melihat jepitan rambut milik Hyun-hee dipakai oleh asisten tersebut, lantas marah dan menyuruh asisten tersebut untuk mengantarkannya ke ruangan Bos Jung. Sesampainya di dalam, In-e langsung menghajar Bos Jung agar ia mau buka suara. Lalu setelah Bos Jung berhasil dikalahkan, asistennya pun menceritakan semuanya, bahwa Hyun-hee sempat menelepon ke rumahnya, tapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya ia pun menelepon minimarket langganannya, dan yang menjawab waktu itu adalah seorang kakek-kakek. Akan tetapi yang menjemputnya ke sini adalah seorang pria muda yang berpakaian jas. Dengan informasi yang didapat, In-e pun langsung pergi ke minimarket yang dimaksud. Kemudian scene beralih ke pemuda yang menjemput Hyun-hee bernama Hang Jung-woo. Di tengah perjalanan, Jung-woo mampir ke sebuah minimarket untuk membeli sepatu, dan kesempatan tersebut tak disia-siakan oleh Hyun-hee untuk kabur. Pada saat Jung-woo kembali, ia kaget melihat Hyun-hee yang sudah tidak ada. Melihat sebuah bus melintas, seketika Jung-woo yakin kalau Hyun-hee pasti ada di dalam bus tersebut. Dan benar saja ketika Jung-woo masuk, ia menemukan Hyun-hee. Kemudian ia membawanya sambil mengatakan pada para penumpang kalau Hyun-hee adalah adiknya yang sedang depresi dan membawanya ke sebuah gedung kosong.
Sementara di tempat lain, In-e yang sudah sampai di minimarket, di sana ia bertemu dengan pemilik minimarket tersebut, yaitu seorang kakek-kakek. Saat ia bertanya perihal adiknya, tanpa sengaja kakek tersebut membocorkan semuanya, bahwa ia dulu pernah memperkaos Hyun-hee ketika ia datang ke minimarket. Tak hanya itu, ia juga memberitahu teman-temannya bahwa ada seorang gadis yang sangat mudah untuk diajak enak-enak. Lalu teman-temannya yang mengetahui hal tersebut malah ikut melakukan enak-enak juga. Mendengar hal tersebut, In-e sangat marah karena ia tidak menyangka bahwa selama ini adiknya menjadi bahan bercocok tanam oleh para kakek-kakek bejat tersebut. Pembalasan dendam pun dimulai. Yang pertama, ia mengajar si kakek minimarket dengan menjepit jari kakek tersebut hingga putus. Lalu ia pergi ke tersangka yang kedua, di mana dia adalah seorang fotografer. Tak banyak cincong, In-e langsung mengajar pria tersebut menggunakan pajangan foto yang ada di sana. Dan yang terakhir, ia menghampiri seorang pria pemilik bengkel. Sesampainya di sana, ia langsung mengambil palu besar dan memukulnya ke telapak tangan pria tersebut. Sebelum menghabisi nyawanya, In-e menanyakan terlebih dahulu siapa yang membawa adiknya. Dirasa tidak ada pilihan lain, pria tersebut lalu menceritakan semuanya, bahwa orang yang membawa Hyun-hee ternyata adalah seorang pejabat yang pernah memenjarakan In-e dulu, yang bernama Park Hyun-chun. Jadi 3 tahun yang lalu Park Hyun-chun pernah memperbaiki mobilnya di bengkel pria tersebut. Nah, si pria ini pernah memperkaos Hyun-hee di dalam mobil Park Hyun-chun. Ketika Park Hyun-chun menaiki mobilnya kembali, ia dikejutkan dengan adanya CD dalam mobilnya. Lantas Park Hyun-chun menanyakan CD tersebut pada pria itu. Dan si pria itu menjawab bahwa CD itu milik seorang gadis cantik yang sangat mudah dijadikan lahan bercocok tanam. Dari situlah Park Hyun-chun mulai ikut-ikutan, yang membuat Hyun-hee selalu telat pulang sekolah. Saat ditanya In-e kenapa dirinya selalu pulang telat, ia pun tidak pernah mau menjawab. Hal itu tentu membuat In-e penasaran. Hingga suatu hari, In-e yang penasaran pergi ke sekolah Hyun-hee pada saat jam pulang sekolah. Sesampainya di sana, ia melihat adiknya dijemput oleh seorang yang menggunakan mobil hitam, di mana orang tersebut adalah Park Hyun-chun. Lalu In-e pun mengikutinya. Dan ternyata Park Hyun-chun membawa In-e ke sebuah hotel. Tak lama kemudian datanglah In-e sambil memegang sebuah obeng. Dari kejadian tersebutlah In-e dipenjara karena melawan seorang pejabat. Dengan mudahnya Park Hyun-chun memutarbalikkan fakta yang membuat In-e dipenjara sementara dirinya bisa bebas. Akan tetapi, Park Hyun-chun yang masih belum puas meminta bantuan asistennya yaitu Jung-woo untuk menangkap In-e dan adiknya untuk membunuh mereka berdua. Singkat cerita, In-e yang sudah mendapatkan nomor Jung-woo dari pemilik bengkel dan menghubunginya. 당신이 내 동생 데리고 있어. Setelah berbincang-bincang, ternyata Jung-woo yang sudah muak dengan perlakuan Park Hyun-chun lalu memberikan lokasi ke tempat tinggal bosnya. Mengetahui hal tersebut, In-e langsung pergi ke rumah Park Hyun-chun. Sesampainya di sana, ia langsung mengambil pistol yang ada di mobil. Kemudian menyelinap masuk ke kamarnya. Ketika In-e sedang menodongkan pistol, tiba-tiba Park Hyun-chun terbangun dan menyerangnya. Tak lama kemudian datanglah para pengawal Park Hyun-chun yang juga menyerangnya. Di sini In-e terlihat bisa mengalahkan semua para pengawal. Lalu ia pun menghajar Park Hyun-chun yang mau kabur. Bahkan In-e sempat melontarkan tembakan yang mengenai lengan Park Hyun-chun. Namun Park Hyun-chun masih bisa mengendalikan mobilnya dan masih bisa menyingkirkan mobil In-e yang membuat mobilnya tersungkur. Setelah berhasil kabur, Park Hyun-chun menghubungi Jung-woo dan menyuruhnya untuk segera membunuh In-e. Akan tetapi hal tersebut tidak ia lakukan dan malah ia memberitahu markas Park Hyun-chun pada In-e. Sementara Jung-woo berniat akan membawa pulang Hyun-hee. Singkat cerita, pengkhianatan Jung-woo sudah diketahui Park Hyun-chun. Lalu sekarang Jung-woo dan Hyun-hee sudah tertangkap lebih dahulu. Sementara dirinya berhasil memulangkan Hyun-hee. Kemudian terlihat Park Hyun-chun membunuh Jung-woo.
dengan menancapkan sebuah pisau di lehernya. Ketika akan menguburkan mayat Jong-woo, tiba-tiba In-hye datang dan bertarung dengan semua pengawal di sana. Awalnya In-hye nampak kesusahan karena lawannya kali ini sangatlah banyak. Akan tetapi dengan tekad balas dendam yang kuat, ia bisa mengalahkan semua pengawal di sana. Kemudian ia pergi ke tempat adiknya ditahan, dan tiba-tiba walau sempat tertusuk pisau, In-hye masih bisa melawannya dan menjatuhkan Park Hyun-jun. Tak menyia-nyiakan kesempatan ini, In-hye terus memukuli wajah Park Hyun-jun hingga tewas. Di akhir film terlihat In-hye menghampiri adiknya dan membawanya pulang. 우리 저 멀리 좋은 데 가서 살 거야. 은혜 아프지 않게 할게, 언니가. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Terima kasih telah menonton alur film ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.